Firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian Natal kita ini yang akan terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, suatu Natal yang sangat spektakuler bagi saya. Bersama dengan anak-anak muda seperti ini, ingin rasanya kembali 50 tahun ke belakang. Tapi apa boleh buat, proses kehidupan itu berjalan terus. Kita akan masuk dari satu dimensi kepada dimensi yang lain. Ada dimensi yang semakin hebat dan luar biasa, tapi ada dimensi yang akan semakin pudar bahkan menghilang. Nah saudaraku, seperti itulah hubungan kita dengan Allah, full dimension and multi dimension. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan dari segala arah, segala sisi, segala bidang. Nah saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ayat yang menjadi tema saudara ini memberitahukan kepada kita tentang sahabat. Allah ingin bersahabat dengan manusia, mungkinkah itu? Bisakah presiden bersahabat dengan saudara? Bisakah seorang raja bersahabat dengan hamba? Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, secara teknis itu tidak mungkin. Gak ada caranya Allah bisa bersahabat dengan manusia. Allah itu adalah Allah yang infinitif, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak masuk dalam ukuran ruang dan waktu. Dia tidak di-frame oleh ruang dan waktu. He is timeless and spaceless. He cannot enter your time, cannot enter your space. Because you are all creation, all the universe is the creation. God is not creation, He's a creator. Oleh karena itu kita tidak akan pernah bisa menyentuh Allah, tidak akan pernah bisa menjamah Allah. Kemuliaan ciptaannya saja, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, sudah sangat tidak mungkin bagi kita secara teknis dan fisikal mendekatkan diri kepada Dia. Katakan saja matahari. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau mendekatkan diri kepada kemuliaan matahari yang intinya sangat panas? Permukaannya saja, saudaraku yang kasih sama Tuhan, itu 1 juta derajat Celcius. Sudah boleh bandingkan bahwa segala macam jenis besi itu hancur setelah kena api panas 1000 derajat Celcius. Nah permukaan matahari itu 1 juta. Untung kita dipisahkan jarak dengan dia itu sekitar 150 juta kilometer. Maka cahaya yang kita miliki itu adalah cahaya yang sudah sangat jauh. Dan kepanasannya itu sudah mendingin sedemikian rupa, sehingga saya bisa merasakan matahari itu setiap pagi. Tapi kalau engkau mendekat kepada matahari itu, maka engkau akan hancur jauh sebelum sudah mendekat. Mungkin 10 juta kilometer sudah hancur. Bukan 10 kilometer, 10 juta kilometer atau 100 juta kilometer. Ketika mulut
kita gampang menyatakan Allah itu bisa bersahabat dengan kita. Maka pikirkan sejenak, how come God could be a friend of a human being? Gimana itu mungkin? Nah saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tapi cinta Allah itu sangat luar biasa. Kasih Allah itu melebihi apa yang bisa dikelola oleh intelektual kita. Melebihi alam semesta yang diketahui dan tidak diketahui, yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Karena firman Tuhan mengatakan Yohanes 3:16 bahwa demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kasihnya itu tidak akan pernah berubah. Kasihnya itu bukan dimunculkan ketika Bethlehem ataupun ketika Golgota, tapi sebelum itu dia sudah menjadi kasih. Nah ketika manusia itu saudaraku berdosa, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Tapi bagaimana dia bisa mengembalikan orang yang sudah berdosa itu pada hakikat yang semula? Allah punya rencana. Dia ingin terjemahkan kasihnya. Nah manusia tidak akan pernah bisa menggapai kasih Allah. Siapa engkau bisa menggapai kasih Allah? Kemuliaan yang datang kepada Musa saja telah membuat bangsa Israel tidak mampu melihat dengan mata kepala mereka sendiri Musa. Padahal menurut Paulus, bahwa kemuliaan itu adalah sebuah kemuliaan yang pelan-pelan akan pudar. Tapi pada saat kemuliaan itu terpancar, maka orang Israel mengatakan, tutup saja mukamu wahai Musa, karena kami tidak akan sanggup melihat engkau manakala dia turun dari gunung Sinai. Oleh karena hadirat Allah yang masih melekat dalam dia, kemuliaan Allah masih dinampakkan. Nah apalagi kemuliaan Allah itu, tidak ada satu orang pun, kata Rasul Paulus, yang pernah melihat Allah, karena dia tidak ada di ruang dan waktu kita. Seberapa besar alam semesta yang kau jelajahi, engkau tidak akan pernah ketemu dengan Allah, Sang Pencipta itu. Engkau tidak akan miliki di dia dalam gugusan-gugusan bintang yang sejauh manapun, karena dia tidak ada dalam ruang dan waktu itu. Tapi kasih Allah tetap berkorban untuk memperlihatkan bahwa kasih Allahnya itu tidak pernah berubah oleh karena pelanggaran manusia, oleh karena dosa manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dia mencintai kita ketika kita masih berdosa. When you were a sinner, He loves you. Dia tidak tergantung seberapa banyak, seberapa besar, seberapa hebat dosamu. Dia tergantung kepada kasihnya sendiri. Dia tergantung kepada kualitas keilahiannya, divine quality, yang tidak pernah bisa dia sangkal dan tidak pernah dia bisa bohongi. Tapi satu sisi, dia tidak akan pernah bisa ketemu dengan saudara. Dan saudara tidak akan pernah bisa menggapai dia dengan segala kemampuan berpikir, segala kemampuan intelektual. Barangkali manusia satu kali kelak akan menciptakan mesin yang bisa terbang, ya 10.000 kilometer 1 jam, ya. Sekarang sekitar 1.000 atau 2.000 atau 2 kali kecepatan suara, atau 1 Mach, 3.000-4.000 kilometer paling hebat 1 jam. Barangkali engkau akan masuk kepada kecepatan sinar matahari atau sinar atau cahaya 300.000 kilometer per detik. Toh engkau tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia masuk di dalam tubuh kita. Dia mengosongkan dirinya. Paulus mengatakan sebuah sistem kenotik. Apa itu sistem kenotik? Adalah sistem pengosongan diri. Sebab kalau dia tidak mengosongkan diri, maka rupa hamba yang setara dan segambar dengan manusia itu tidak akan pernah masuk dalam dirinya. Itu sebabnya dikatakan sebab hak
kesetaraannya dengan Allah itu tidak dianggapnya menjadi suatu hak yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa hamba. Ketika Allah dulu mencipta manusia, maka firman Tuhan mengatakan Allah menciptakan manusia itu segambar dan sepeta dengan dia. Tetapi ketika manusia itu berdosa, maka firman Tuhan mengatakan Allah harus menjadi manusia sepeta dan segambar dengan manusia itu sendiri, sehingga ada istilah Alkitab yang mengatakan oleh Rasul Paulus, dia menjadi dosa sama seperti kita. Jadi Allah datang di dalam Kristus. Kalau Allah datang di dalam kealahannya, tidak ada satu orang pun yang tahan. Alam semesta pun akan bubar. Pernah sudah tahu dalam kitab Wahyu bahwa alam semesta ini akan digulung seperti kertas. Dulu ditertawain oleh banyak ahli-ahli bagaimana Allah menggulung alam semesta ini seperti kertas. Tapi sekarang saudaraku bisa kawan, tidak ada yang mentertawakan itu. Karena mereka temukan sekarang sepertinya alam semesta ini seperti kertas yang dibentang begitu jauh sekali, begitu lebar sekali, begitu panjang sekali. Dan di atas kertas itulah seluruh alam semesta ini berdiri. Bintang, galaksi, Milky Way, ya, Merkurian, segala macam, Centurion, star, and everything. All the star and universe is just like in the flat of a paper. And one day, God will roll it. Just roll it and change it into a new one. Akan mencobanya, mengubahnya satu kali kelak. Itulah Allah yang sedang engkau coba untuk dekati. Tak akan sanggup kita, nggak ada sanggup. Agama adalah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sistem agama. Jauh sebelum Kristen ada, jauh sebelum Musa ada, bahkan zaman patriarkal antara Adam dengan Abraham, itu orang sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi mereka tidak akan pernah dapat ketemu dengan Allah. Salah satunya Allah datang dalam tubuh Kristus. Sehingga Allah itu bisa engkau jamah, engkau pegang. Seorang Filipus berkata, coba tunjukkan dong sama kami siapa Bapa itu, siapa Allah itu. Yesus senyum saya. Kalau bisa secara teknis. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku telah melihat Bapa itu. Haleluya. Haleluya. So this is not the play of religion. Ini bukan permainan agama. Ini bukan permainan debat teologi yang sudah lihat di YouTube, yang sudah lihat di mana-mana ada perdebatan teologi, siapa agama yang benar, siapa, sehingga agama yang teologianya agak menang, dia pikir itulah agama yang benar. Kristen yang merasa bahwa teologianya benar dari agama lain, maka Kristen lain, no way. Yesus Kristus tidak membawa agama ke dalam dunia ini, tetapi dia membawa Tuhan, membawa Allah yang tidak tersentuh, yang tidak terjamah, yang tidak kelihatan itu, menjadi Allah yang bisa ada di tengah-tengah manusia, sehingga disebut sebagai Immanuel, Allah bersama kita. Ini suatu pernyataan, how come? Karena begitu gampangnya kita mengatakan Allah, menyebut Allah itu, dan mulut kita tidak terbakar. Sebagaimana mulut kita mengatakan pisau dan dia tidak tersayat. Kita kira bahwa agama itu is the perfect way to reach God, to gain God. No way at all. Agama itu mencoba untuk mendapatkan Allah, tetapi Kristus adalah Allah mendapatkan kita. Dia bertemu dengan saudara, dia bertemu dengan saya. Dalam tubuh Kristus, dalam tubuh manusia, dalam tubuh yang bisa berdialog. Nah, hubungan kita dengan Yesus juga dimensional.
Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kitab banyak istilah yang diberikan kepada orang-orang percaya. Kadang dia disebut sebagai hamba, kadang dia disebut sebagai, sekarang kita disebut sebagai sahabat. Satu kali disebut dia sebagai cabang dari sebuah pohon anggur. Satu kali disebut sebagai carang yang telah dipatahkan dari kayu atau pohon zaitun liar dan masukkan kepada pohon zaitun sejati. Saudaraku, ada begitu istilah, sudah baca Alkitab itu. Sangat dimensional hubungan dengan Kristus. Nah, ketika dia berbicara tentang sahabat, maka Allah bersahabat dengan kita. Karena urutannya seperti itu. Dalam Yohanes 17, Yesus berkata, seperti aku yang satu dengan engkau ya Allah, dan seperti kau ada di dalam saya, maka demikianlah mereka satu di dalam kita. Jadi Yesus ada di dalam Allah, Allah ada di dalam Yesus, dan kita ada di dalam mereka. Apa sih arti sahabat itu? Sahabat adalah intimasi. Intimasi itu intim. Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan. Bagi orang Batak, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa persahabatan itu lebih daripada hubungan antara kita dengan ibu kita. Itu orang Batak, orang yang sederhana tuh. Silang maraleale lubian. Orang Batak tahu nggak? Dangi woto be, angi woto awe, atak. Sirang maraleale lubian. Matian Nina. Dalam bahasa Indonesia, kita pisah dengan sahabat kita, maka kita sebenarnya lebih daripada kehilangan ibu kandung yang melahirkan kita. Nah, Yesus mengatakan, kaulah sahabatku. Sahabat itu menurut Alkitab, kalau kita saja ambil contoh fenomena sahabat antara Daud dengan Jonathan, maka firman Tuhan mengatakan dalam kitab Samuel itu dan juga dalam kitab Tawarikh bahwa ketika Jonathan dan Daud bertemu, mereka mempunyai kontak hati yang sangat luar biasa. Pernah jatuh cinta nggak? Pas somal-somal jatuh cinta. Jika hari naik jatuh cinta, ya. Pernahkah saudara tahu, pernahkah saudara investigasi kenapa engkau mencintai dia? You don't know. Nah, kita nggak ngerti kenapa kita cinta sama dia. Dulu, sekarang istri saya bilang, malah dia yang nanya sama saya, wasa ulu hotua katanya. Ayang buruk sangat waras sauti kidang memang kan toko-toko nih kok. Tetapi cinta itu membuat kita tidak waras, toh. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, bahwa cinta itu apa? Buta. Bayangkan itu, saudara yang kekasih sama Tuhan. Bayangkan kalau cinta yang buta itu tiba-tiba melihat, kita kecewa, saudara. Kadang-kadang di pertengah jalan, ya, cinta itu melihat, lah, ayo tapi sahabat, saudaraku yang kekal sama Tuhan, adalah sebuah intimasi. Dia menyampingkan semua syarat untuk bisa jadi sahabat. Ada semacam ikatan perjanjian di sana yang tidak tertulis. Sahabat yang hebat dan luar biasa itu menurut Yesus ukurannya adalah ketika seorang sahabat rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, ukurannya seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku, ketika Yesus mengatakan engkau sahabatku, artinya ada sebuah hubungan yang sangat intim antara saya dengan dia. He knows me. Everything, every dimension of my life. I cannot lie to him, and I cannot hide to him. Nggak bisa engkau sembunyi dari sebuah keadaanmu itu kepada sahabat, karena dia tahu.
Dia mengerti. Nah, bukan saya yang berkata kepada Yesus bersahabat, tapi dia yang mengatakan kita sahabatnya. Nah, sahabat ini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akan memberikan segala kemampuannya untuk menunjukkan persahabatan itu kepada kita. Gereja adalah sahabat Kristus. Itu sebabnya Yesus selalu mengatakan, walaupun karena sudah sering kita khotbahkan, kita nyatakan, kita pikir anggap enteng dengan perkataan bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir alam ini. Itu kepada sahabat. I will be with you. Anytime you call me, I'll be there. Kata Michael Jackson ya tuh, I'll be there. You just call me, I'll be there. Itu sahabat. Jangan buat seperti itu kepada bapakmu. Lagi tidur dia dibentak-bentak engkau nanti. Orang lagi tidur kau bangunin, sahabat loh. Tengah malam pun kau bangunkan dia, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Sahabat tahu apa arti air mata. Dia ngerti. Dulu ketika saya kecil, saya suka mewek di hadapan bapak saya. Pura-pura nangis supaya dikasihani. Nawan katanya, nawan sama rungut-rungutan, nawan sama Delia. Satu kali masih digitu, dua kali kita bikin lagi gini. Datang dia langsung dipukul. Bye-bye kohos mau nacengko. Piho, bapak itu. Porus itu loh. Tapi sahabat tidak. Dia punya hubungan yang khusus. Nah, ketika hari ini Tuhan berkata kepada engkau, kenapa tidak engkau sekali-sekali datang kepada Tuhan, menjadikan dia sahabat? Who can understand you? Yang bisa mengerti engkau. Maria, yang disebut juga sebagai Maria Magdalena, datang kepada Yesus dengan beraninya dia. Sementara orang tahu, yang di rumah itu tahu bahwa dia adalah seorang pelacur kelas kakap, pelacur kelas bintang 5, saudaraku. Tidak ada di Petaling Jaya ini nih. Ada di Hollywood saja. Kelas bintang 5. Dan dia merasa dosa tidak akan pernah diampuni. Dan dia hanya mengalirkan air mata dan mencuci kaki Yesus. Tidak ada satu bahasa pun yang dikeluarkan dari mulutnya. No one word spoken out of her mouth. Dia tidak merayu, dia tidak mencoba membuat perkataan yang disusun sedemikian rupa indah supaya tertariklah dia dalam belas kasihannya akan datang. Dan dilapnya lah kakinya itu dengan rambutnya. Sebenarnya itu sudah perbuatan yang nista menurut ukuran orang Yahudi zaman dulu. Dan ada satu orang di situ mencoba, bukankah engkau tahu itu orang yang tidak baik, pelacur yang... Tapi Yesus membela dia dan dikatakannya, sejak aku masuk dalam rumahmu ini, engkau tidak pernah mencuci kaki saya. Tapi sejak aku masuk dalam rumahmu ini, dia mencuci kaki saya dengan air mata. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, pulanglah, dosamu diampuni. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan untuk dia. Will you make him as your friend? Saya suka datang kepada Tuhan seperti sahabat saya. Ketika saya mengalami tekanan pelayanan, tekanan macam-macam, rumah tangga, anak, segala macam, organisasi, segala macam. Ada gereja yang diadukan, mau diambil oleh yang punya tanah atau segala macam. Ada beberapa gereja kita dulu ketika saya masih sehat. Dan saya tidak tahu bagaimana masuk di pengadilan atau segala macam. Saya hanya berkata kepada Tuhan. Dan seringkali lidah saya keluh. Lidah saya keluh, tidak bisa mengucapkan atau menulis. Biasanya saya khotbah pintar, tapi begitu mau ngomong lidahnya itu keluh dia. Agak sedikit nggak bisa dikontrol lah.
Dan saya hanya datang dalam doa dengan menangis saja. Saya bilang amin. Saya menangis setengah jam atau 1 jam, saya bilang amin. Saya tidur lagi. Kapan-kapan saya datang lagi dengan cara seperti itu, saya menangis saja. Sungguh bukan. Saya bilang amin, saya pergi. Tidak ada persoalan itu yang tidak dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Buat dia seperti sahabat. Jadi saya tidak larang saudara mau berdoa seperti apa, susun kalimat Ali di Batanang, di Banua Ginjang, di Ginjang peho jono doho dia ka nama jugo armo. Atau ngalah bilang ka dari sorga. Nah, saudara yang dekat sama Tuhan. That's not a friend. Sahabat itu adalah anytime you come with your own action, with your own style. Kalau kau datang meminta kepada seorang raja atau mau minta bantuan kepada presiden, saudaraku yang jangan pernah pergi ke rumah presiden atau ke istana presiden dengan celana pendek. Pengawalnya akan angkat kau gari lalu buang kau tengah jalan sana. Tapi sahabat, anytime you come, he will accept you. Anytime you call, dia selalu membuka, saudaraku, pintu kepada engkau sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus. Itu sahabat. Karena itu saudaraku, dalam dimensi ini firman Tuhan mengatakan, aku menyatakan kamu sahabatku sekali. Artinya Yesus terbuka untuk segala persoalan, masalah. Orang lain tidak bisa mengerti, pendeta tidak bisa mengerti, bahkan malaikat tidak bisa mengerti, siapapun tidak bisa mengerti. Tetapi Roh Kudus barangkali tidak bisa mengerti, karena dia tidak punya alat komunikasi secara langsung kepada kita. Dia punya inspirasi yang kuat, power yang kuat, kekuatan yang kuat, ada dinamos power di sana, suatu kuasa yang hebat dan luar biasa. Tetapi dia hampir tidak bisa bersahabat dengan kita. Ada semacam gap antara kita dengan dia, antara saya dengan malaikat, ada gap. Tapi Yesus membuang semua gap itu. Dia membuka diri. Dia membuka tangannya pada setiap orang. Saya pernah bertanya kepada seorang pendeta tentang kasih. Saya bilang dalam kasih itu ada pengampunan. Tuhan berikan institusi pengampunan. Dan pengampunan yang datang daripada Yesus adalah sebuah pengampunan yang bersifat absolut. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa dicoba untuk dikabulkan atau dipelesetkan atau seperti apa. Atau barangkali didaur ulang sehingga pengampunan itu berubah bentuk dan lain sebagainya. Tidak original lagi. Tidak bisa. Saya tanya sama dia, andaikan ada seorang pelacur yang masuk di gerejamu dan tahu kau itu pelacur, dan dia berkata saya sudah diampuni oleh Tuhan, bisa nggak kau terima? Dia lihat istrinya. Yang jadi masalah istrinya ini nanti. Enak kasoni nama itu tuh gereja. Karena pendeta ini pernah salah kepleset dia apa? Kepleset dia berkhotbah. Dia bilang karena Tuhan membaringkan kita bukan di rumput yang hijau. Dia bilang silap ngomongnya sebenarnya. Dia membaringkan kita di rumput muda. Istrinya marah. Dia nggak tahu rumput muda itu. Ah inilah. Sambil berbuat baik sambil mengganggu. Tapi sahabat adalah sebuah proses sebenarnya tanpa birokrasi. Itu sahabat. Dia tidak melalui birokrasi apapun. Bahkan sahabat bisa melihat body language. Dia melihat logatmu saja dia tahu. Dia melihat gelagatmu saja dia tahu. Kenapa engkau diam?
kenapa kau ini, kenapa engkau begitu. Sahabat itu tahu, saudaraku yang kasih sama Tuhan. That's what we call friendship. Friendship means no secret between us. Karena dalam sahabat itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Yesus ingin memposisikan dirinya sebagai the available one. Seseorang yang available anytime, anywhere, anyhow you want him. Kapan saja, di mana saja, bagaimana saja pun, he is available. Dia ada, hadir dalam diri. Itu sebabnya saya tidak katakan bahwa Yesus sedang bermain agama di sini. Ketika dia berkata ini, dia bukan asal ngomong, dia bukan asal sebut itu. Dia ingin bersahabat dengan saya, seperti setiap orang yang ingin mau bersahabat dengan dia. Dan dia berkata bahwa jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saudaraku yang kasih sama Tuhan, perintah pertama kepada kita yang paling agung dan amanah yang belum terselesaikan sampai sekarang adalah memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Belum terselesaikan. Dunia ada 7 miliar sekarang atau lebih, 7 miliar lebih sekarang. Saya melihat sebuah statistik resmi yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi, itu masih ada kira-kira 4 miliar lagi yang belum pernah mengenal Kristus. Jadi definisi sahabat yang dikatakan oleh Yesus ini perlu kita coba renungkan kembali. Itu maksudnya, jikalau engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Definisinya seperti itu. Jadi bukan sekedar sahabat itu adalah seseorang yang muja-muji, yang segala macam membuat ibadah canggih dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tidak, itu baik semua. Tetapi untuk sebuah ukuran persahabatan dengan Kristus itu menurut pernyataan Kristus, ya, the statement of Christ show that whosoever do his command, apa saja yang telah diperintahkannya kepada kita. Nah, gereja harus mencoba mengembalikan hakikat persahabatan itu kepada tempat yang semula. Paling sedikit harus ada redefinisi, meredefinisi where you are now. Di mana kau sekarang? Di dalam posisi apa engkau sekarang? Itu sebabnya saya tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil kemanapun. Inilah Natal yang ke-13 yang saya jalani. Dan masih ada Natal yang mau besok saya Natal, ya, Selasa saya Natal, Rabu saya Natal, Kamis saya Natal, Jumat saya Natal, Sabtu saya Natal, Minggu Natal, habis Minggu siang jam 1 saya harus berangkat dari Silangit Minggu ke Jakarta, ya, Jakarta hamba Tuhan, ya, hari Senin di sana. Karena saya ingin mencoba, nah saya tidak mengatakan saya sudah sempurna untuk menjadi sahabat Kristus, tetapi saya hanya mencoba mengatakan, let me see whether I can do even the smallest thing I can do in my life to be your friend. Saya akan lakukan sedikit perkara sedikit kecil saja untuk bisa menjadi sahabat, memberitakan Injil. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, memberitakan Injil bukan harus menjadi pendeta. Memberitakan Injil bukan harus menjadi eporus, ketua, tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak, ya, bahasa apa saja. Bukan. Memberitakan Injil adalah to tell your experience to the other people with Christ. Bagaimana engkau memberitakan orang lain tentang pengalamanmu tentang Kristus. Itu saja. Ya. Bukan saudaraku yang kekasih sama Tuhan harus menyembuhkan penyakit.
Wah, ada itu. Ini harus sembuh penyakit. Ya, ada itu yang berdoa sama yang kerasukan setan 1 hari 1 malam gak sembuh-sembuh. Malah mereka yang jadi bingung sendiri. Ya, ada pendeta kita suruh bawa itu orang-orang yang gila di gereja, karena dia takut disuruh semua sintua-sintuanya ikut berdoa. Siapa tahu nanti orang gilanya ngamuk toh. Ada pernah gitu mengamuk dia, dicekik leher yang mendoa ini. Tang-tangnya kokok, selalu pada hodo tahu, parah do beho. Untung ada orang banyak di situ. Dipisahkan. Dan ini pendeta bikin. Sekjen kita. Parah hodo di dong. Parah udah. Jadi semua lah pegang. Ada 3 sintua, 4 guru, di 9 orang itu. Oh, dalam nama Tuhan. Oh, ada yang pegang tangannya, ada yang pegang lehernya, ada yang pegang kepala, ada yang pegang perutnya. Bahkan ada yang pegang yang megang itu. Sudah nggak ada tempat tangannya dia lah. Lalu saya tanya sama ini orang yang apa? Dia buka matanya. Ini orang gila sudah bukannya malah ketakutan, malah ketawa. Saya tanya, emang sampai kelho? Saya gede ngomong. Saudara yang kekal sama Tuhan. Bukan itu namanya yang jadi penginjilan. No way. Ada banyak orang yang membuat begitu. Penginjilan ada to tell the story about Jesus. Haleluya. Sharing with someone. Kau tidak perlu harus macam-macam lah seperti kami ini. Kalau kami ini kan sudah lain lah. Ini udah profesional. Harus dapat amplop nanti. Bayangkan itu. Ya kan? Mana dia panitianya? Lain, ini nggak perlu gitu. Hanya sharing saja kepada orang lain. Bayangkan saudara, begitu banyak orang yang belum mendapat apa-apa tentang Yesus Kristus. Sementara kita makan dan minum kenyang sekali tentang Yesus. Saudara tahu, ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Laki-laki saja, belum perempuan, belum anak kecil. Diduga ada sekitar 12.000 orang di sana makan. Nah, andaikan Yesus mengatakan ketika mau dibagi roti, tolong atur mereka duduk seperti Natal kita ini. Atur duduk baris, jangan rebut-rebutan. Lalu Yesus bilang, bagi. Baris pertama, dia bagi. Baris kedua, dia bagi. Baris ketiga, bagi. Baris keempat, kelima, keenam, ketujuh dibagi. Dan baris ke-8 sampai ke-100 di sana masih ada nunggu pembagian ini. Lalu Yesus mengatakan, balik lagi ke baris pertama. Bagi baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Habis 8, dia suruh balik lagi ke yang pertama. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. What happened with the 10th rows? Apa yang terjadi dengan baris yang ke-10? Pernahkah saudara tahu bahwa di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak kelaparan, sementara ada begitu banyak kelimpahan? Karena Coca-Cola itu jauh lebih dikenal oleh orang daripada Yesus Kristus. Yang kenal Yesus Kristus itu adalah hanya orang-orang Kristen. Apapun caramu, saudaraku yang kekal sama Tuhan, paling sering engkau sharing with the other. You tell him about your experience. Karena pengalaman itu gak bisa dibatalkan. Pengetahuan itu bisa tidak matching dengan apa yang kau lakukan. Contoh soal, kau bisa tahu New York dengan petanya. Google Map, aku buka Google Map, Fifth Avenue, kau akan tahu. Times Square, kau akan lihat the First, Second Avenue dan lain sebagainya. Kau akan lihat. Ngerti engkau detail daripada kota New York itu. Tapi satu hal yang harus kau tahu, kau belum pernah di sana. Saya sudah pernah di sana. Sehebat apapun pengetahuanmu tentang New York,
Itu tidak akan pernah membatalkan pengalaman saya. Saya sudah pernah di sana. Saya sudah pernah makan di sana. Saya sudah pernah minum di sana. Saya sudah pernah naik taksi di sana. Saya sudah pernah beli sesuatu di sana. Saya sudah pernah tinggal di sana. Saya sudah pernah. Your experience cannot be avoided and anointed. Tidak bisa. Oleh karena itu saja yang kalau kau tidak harus tahu firman Tuhan dari A sampai Z, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Sampai salah. Alam di Malohumar hatana patorakko kita pun sampai salah padok. Ya semua dibaglita. Mulai masabat atong tikinitali ni si Petrusi pinggol si Malkusi. Roh Tuhan Yesus pasar podang mi. Manangise na manaliko podang ko talikon ni podang ruina Tuhan Yesus tu si. Apa yang alani hatok ma Petrus pasaruk pidong mi. Alani jagonyo ma marjamita. Basuli mariu. Pasaruk pidong. Maduk kodang ngadu mana sabu. Aku neko sampai songoni Omar Jamita sampai wah luar biasa sampai berbusa-busa. Aku sendiri berguling-guling isi. Itulah. Kau harus tahu bahwa yang membuat bertobat itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Roh Tuhan bukan kau. Melohor papiltiko masoni. Aku melohoi na yang amang papiltiko kamu. Nah, tidak bisa. Biarkan izinkan Roh Kudus mengurapi setiap perkataan yang kau katakan itu, walaupun itu aneh, lucu atau apa saja. Karena kuasa Roh Tuhan sajalah yang bekerja untuk membuat orang itu bisa kembali kepada jalan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk dia. Haleluya. Jadi bukan harus menjadi pendeta besar atau lain sebagainya. Bilang saja sama dia. Kenapa enggak ke gereja? Apa itu munafik segala macam. Nah, kasih tahu saja perkataan Tuhan kepada dia sedikit saja atau pengalaman. Nah, lebih baik di sana. Ada perempuan seperti itu yang telah membuat gereja penuh. Gereja Patuananggi itu penuh. Hampir 40 rumah tangga karena satu perempuan. 40 rumah tangga tambah. Dia hanya dialog saja. Wasa kaya marminggu ko ida. Waduh benom marminggu amat tahu si Bonisa udah terus. Marminggu mah batu dia. Batu HKBP mo marba balam tu si. Sonai jalo songo di bawah ni si. Jadi mana? Marminggu tu garis jalan mah marminggu. Margo tu garis jalan musona kartau no batal di madurung. Berapa kali kita tadi? 2 kali lah. Kalau di situ ditulis 3 kali kan? Kesempatan nggak apa-apa lah. Ayo sesama kita dong, senang nasi. Datanglah perempuan ini mengatakan, udah mau ibu-ibu tahu dulu, masukkan saja tanganmu walaupun tidak ada duitnya. Ibu di sini boleh nak mana boleh. Datang dia, alidak sawi pamasuk alina. Dilewati betul. Nah, kalau di Pentakosta kalau tidak dikasih memang dilewatkan saja itu. Kalau dulu di gereja lain itu pakai apa itu? Dulu pakai apa namanya? Tongkat itu, di ujungnya itulah apa itu? Pempak kolektif itu dibikin. Karena bangku panjang kan. Jadi 1, 2, 3. Gitu. Jadi tak dipegang ya, satu ngomong nama buat. Nah, itu orang korsei memang tidak kejolmo. Begitu. Jadi malam ngasong kalian isi jujur ko terus. Dibayar ko minuto son. Begitu dulu. Kalau Pentakosta kan enggak, kalau nggak ada duit nggak apa-apa lah. Masalahnya ini setiap minggu nggak ada duit dia. Tapi terus ke gereja. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apa yang mau saya beritahukan kepada saudara? Just take one small part to be a friend of Jesus. Ambil saja bagian terkecil yang menandakan engkau adalah sahabat Kristus. Haleluya. Dan tidak susah, hanya sharing saja. Sharing kepada bapakmu. Kalau dia tukang minum tua, bilang saya minum tua bilang bapak. Paling di pastap po kan. Oleh isang unir, yang gue isi tahu no deh bapak non. Lagi daripada itu jam
Balik pas tapo, pangal Maloko, bukti Malaysia ho, kesona. Nah tuh gereja di kota-kota ini orang, hari gila orang. Tapi lihatlah, banyak ratusan cerita yang saya pernah dengar, bahwa ada orang bertobat, teringat kepada perkataan anaknya 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Sebab perkataan yang kau sebut itu tidak akan pernah mati. Haleluya, haleluya. Jangan engkau enten tentang apa yang engkau katakan itu. Karena firman Tuhan mengatakan sebagai sahabat, dia berkata di dalam Matius 18 ayat 18 bahwa hanya kepada sahabatnya lah dibuat ini, diperkatakan ini. Pada Petrus, Yakobus, Yohanes, apa yang kamu ikat di dalam dunia akan terikat dalam dunia, di dalam surga, dan apa yang kamu lepas dalam dunia akan terlepas dalam surga. Bisa dibuka nggak? Itu nggak bisa ya? Mana Messi? Lagi bisa masak dulu tadi dah. Pernahkah engkau tahu itu? Apa saja yang kau ikat dalam dunia akan terikat dalam surga. Artinya dia selalu dikasih amin. Engkau berpikir, ini orang kasihan, supaya jangan masuk neraka, saya kasih tahu sebuah, bertobatlah. Barangkali itu saja firman yang kau bisa katakan, bertobatlah, baik-baiklah segala macam. Tapi jangan angkete, mungkin kau tinggalkan dia. Tapi benih ini adalah sebuah benih yang sedang ditanam, dan dia akan tumbuh satu kali kelak menjadi tunas, dan tunas ini akan tumbuh menjadi pohon, pohon ini akan berbuah. Dia akan melakukan sebuah proses di mana engkau menjadi sahabat Kristus. Dia merindukan orang seperti itu. Haleluya. Dan Allah ini mulia tidak Allah karena kekudusanmu. Hanya anak kekudusan. Mardalan. Saya jina ke dia tak boleh banget. Asal dia kamu. Siapa pun di dalam tidur nak. Lupa Robi yang lagi lama kali. Wah, kau itu. Ya kak mama darah. Mereka bukan itu kekudusan. Kekudusan adalah jika engkau tidak punya benci. Haleluya. Engkau tidak mendendam. Haleluya. Engkau tidak membuat seseorang itu menjadi kurban dari kebencian, ketidaksukaan. Ada hatimu yang jernih dalam itu. Engkau tidak pernah mencoba menginginkan barang orang lain yang bukan milikmu, kecuali dikasih tahu. Ono tong oleh Jepang widadan. Naik patong Tuhan hidup tuh. Ada pendeta kita dulu salah amplop, aturannya ke saya disalamkan ke dia. Nama kami sama, Siburian. Cuman dia nggak ada hanya, disimpannya. Ku baca saya punya amplop sudah jadi M Siburian, bukan M saya, M saya. Tapi, mungkin jadi ke dia. Urut mati mana? Dia pun amplopi. Ada mbak, nongilen mati aku. Nah, tuh di perbedi lu naik patong-patong itu. Jangan isi patong-patong itu. Nggak pasti sawotik isinyo. Nah, hoi nggak gudangi. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, hidup kita sebagai sahabat Tuhan adalah dimensional. Nah, persoalan itu, kau tidak harus menjadi orang yang luar biasa. Ya, ada orang yang berkata, wah, kita harus menguduskan diri, pergi di kota-kota sudah tidak ada lagi kekudusan. Mereka pergi ke hutan. Ya, mereka nggak tahu di hutan itu banyak monyet. Ganggu mereka terus. Akhirnya maki-maki itu monyet. Masih lumayan kita maki-maki manusia daripada maki monyet. Karena 2 kali lipat kebodohannya itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kekudusan yang dikatakan oleh Tuhan adalah bukan kekudusan praktikal saja, tapi kekudusan karena darah Kristus sudah menyucikan kita. Haleluya.
Itu yang kekudusan pertama. Nunga yasamu alani mudarni Kristus nadurus di dolok Golgata. Itu saudaraku tidak bisa didakwa oleh iblis. Nggak bisa itu. Nggak bisa lagi didakwa ketika darah Kristus ada dalam diri kita. Seperti darah yang telah dioleskan pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Di pintu rumah orang itu. Jadi pintu kiri kanan atas dan bawah menandakan salib. Tidak persoalan siapa penghuninya itu. Yang ditakuti oleh malaikat El Maut itu adalah tanda darah ini. Adakah darah Kristus dalam diri saya? Oh ya. Gini pun orangnya, darah Kristus ada dalam darah. Begitupun kau, ada darah Kristus dalam diri kau. Barangkali kau tidak ngeh itu, barangkali kau tidak sadar itu. Tapi iblis tahu apa arti itu. Malaikat tahu apa arti itu. Tuhan tahu apa arti itu. Karena itu nggak pernah khawatir kita untuk menyatakan diri. Kita tidak menghukum diri kita sendiri untuk tidak bisa menerima diri kita sendiri. You have to ability to accept your own self. Jangan membenci dirimu sehingga engkau tidak bergerak untuk menyatakan melakukan apa saja yang Tuhan inginkan. Jangan membenci dirimu, tetapi engkau katakan Allah mencintai engkau, Yesus mencintai engkau karena engkau adalah sahabatnya, dan persahabatan inilah yang memungkinkan saya untuk melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan dengan cara yang baik. Yang ketiga, sahabat itu adalah saudaraku, seseorang yang mampu memberikan apa saja untuk kepentingan sahabatnya. Begitulah. Dia akan melakukan apa saja. Jadi kalau kau datang kepada Kristus dan menganggap dia sebagai sahabatmu dan kau adalah sahabatnya, maka apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Barangkali tidak sekarang, tapi ada proses yang menunggu. Malaysia jangan kau pikir adalah pembuangan. Ada banyak jemaat Tuhan yang saya lihat salah konsep. Ngaya bolok kami ke Malaysia. Nah, justru Tuhan sedang persiapkan sesuatu kepada saudara melalui Malaysia ini. Haleluya. Haleluya. We don't know the secret behind your experience here in Malaysia. Kau tidak tahu rahasia apa yang ada di balik pikiran Allah tentang kenapa engkau diizinkan Tuhan ke Malaysia. Ada sesuatu yang luar. Kau harus percayai itu. Bukankah engkau tahu bahwa kasih iman itu mempercayai segala sesuatu? Ya, mempercayai segala sesuatu. Jadi tidak ada dalam hidupmu itu yang kebetulan. Ada sebuah rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Barangkali tidak sekarang itu akan kau ketahui, atau barangkali tidak sekarang itu akan berguna. Satu kali kelak akan ada sesuatu yang engkau ketahui kenapa itu bisa terjadi kepadamu. Ada seorang keluarga Korea yang sudah membayar tiket pergi ke Amerika, dan setelah sampai dia terlambat setengah jam dan pintu ditutup. Dia berkata, apa ini? Setengah jam saja. Pesawat belum terbang, orangnya pun masih baris. Tapi dia bilang peraturan, setengah jam tidak mendaftar, tidak check in, kau tidak bisa berangkat. Dia marah-marah, panggil manajer, panggil ini, panggil. Tetap juga tidak bisa. Dia sampai marah-marah dan tidak mau kembali ke rumah. Istrinya pun marah-marah, anak-anaknya pun marah-marah. Akhirnya mereka diberi kesempatan untuk besok saja pergi. Pulanglah mereka ke rumah dengan kecewa. Langsung telepon ke sana, telepon ke sini, telepon ini perusahaan tidak bagus. Sampai dia nonton TV. Setelah dia nonton TV, didengar berita ada pesawat Korea yang jatuh di Guam. Dia perhatikan, itu pesawat yang seharusnya dia tumpangi. Lalu dia bersyukur kepada Tuhan. Betul ini mana ngelau kami itu sih. Tuhan ini mau emosi sana kingan. Kadang-kadang kita marah itu bukan marah kepada siapa, kita marah kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan kasih rem sama kita. Ya kenapa saya nggak bergerak? Kenapa ini? Ya, kok gas di rem?
nggak bisa bergerak, sambil digas sambil direm, mana bisa jalan. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih seperti itu. Dalam pelayanan saya, lihat dulu Bapak Sintua, apa namanya ini? Sintua Sinaga, atau Pastor Sinaga lah kita bikin. Sudah pastor semua di sini, siapapun sudah pastor, si Panjaitan. Pastor Panjaitan. Lihat dulu 3 orang, sampai putus asa dia. 3 orang. Gimana do inatai tapi bisa ada naik. Ali betul masih gulu-gulu isi bahaya deh. Mulu madurung batong guwangi hali berdua. Belum lagi istri minta baju toh, harus warna hijau lagi. Kalau sudah natar seperti ini, macam mana pula itu? Ya, dulu. Aku hati mana dah putus asa dah. Ketika kami dulu di Jakarta 4 orang, saya pendeta Gultom, dia masih belum sintua, saya pendeta Gultom, Guru Manur sama si Tindaun, 4 orang saja. 4 orang. Jadi kalau saya pimpin puji-pujian, saya undang mereka untuk apa? Untuk khotbah. Saya kembali lagi duduk ke sana supaya lumayan yang dikhotbahi dia kan. Kalau tidak hanya 2 orang saja di situ. Jadi saya begini-gini loh gitu. Girang dia khotbah, bayangkan itu. Bertahun-tahun, saudara tahu hasilnya sekarang 100 gereja. Haleluya. Haleluya. Dulu miskin kali, kalau dulu kami ke gereja harus angkat kaki. Karena banyak apa gabbo, ada bahasa Indonesia. Lumpuh. Datang ke gereja pakai dasi, pakai apa, pulang tak pakai sendal, tak pakai apa. Sekarang gereja kita di sana full AC semua. Haleluya. Kalau mereka mengadakan Natal, tahu nggak berapa biayanya? 1,5 miliar, 2 miliar. Dulu mana ada itu lapet? Itu lapet dibikin pagi, dimakan malam, kayak batu saudaraku yang kasih sama Tuhan. Tapi karena dasar Natal tetap aja kita makan. Makanya banyak kami penyakit mah. Nah hasilnya bukan waktu itu, sekarang lah. Inilah hasilnya Bapak Pendeta ini, Bapak Alex, Bapak apa semua. 100 gereja sekarang. Semua orangnya cantik-cantik. Waduh. 100 model, saya udah bilang udah begal. Baru. Nah, saya dulu waktu ke Savon saya dulu. Udah kok kami tuh tadi deh. Mulai jalan kita dulu kamu jadi sini begal. Dan tidak ada satu pun dari yang kecil sampai orang tua. Sekarang heran kita, cantik-cantik semua. Saya bilang karena Tuhan berikan damai kepada bapak ibunya, dia punya genetika berubah. Iya, jadi genetika orang baik. Ada yang kurang, ya, seperti apa orang hamil? Yang lahir pun nanti, kalau kau banyak berdoa, kalau kau banyak damai, kalau kau banyak hidup sederhana, kalau banyak rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu inferiority. Rendah hati, to put someone up. Melihat seseorang itu di atas kita. Kalau Paulus mengatakan mengambil posisi orang lain itu lebih utama daripada diri kita, itu rendah hati. Dan nagabe, nabodo kau. Bukan, tetapi kenapa kamu melayani dia? Kan kau lebih pintar dari dia. Bukan, saya rendah hati. Saya anggap dia lebih utama. Haleluya. Haleluya. Maka saya bisa melayani. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, jangan lihat hidupmu sekarang saja. Karena ada sahabatmu yang bisa memberikan kepada engkau. Wah, dia menjadi sahabatmu di rumah. Cukup air matamu saja itu menjadi 1000 bahasa yang diterjemahkan dengan jelas kepada komputer Kristus. Dan komputer Kristus akan memproses segala sesuatu itu kepada engkau. Dia urusanmu adalah urusan dia. Hidupmu adalah hidup dia. Begitulah sahabat. Haleluya. Ada satu pujian saya tidak tahu. Yesus sahabatku, apa itu? Gimana itu lagu?
sahabat. Hah? Ada itu lagu udah agak lama. Yang ada ujungnya. Ada ujungnya sahabatku. Ya, apa itu? Seharusnya panitia tahu itu karena dia bikin. Hah? Kayak lagu Yahudi dia di minor. Hah? Ada tahu? Naik ke depan sini dulu. Untuk apa itu? Siapakah kami? Kau dengar? Ya loh. Bukan ini. Nah kayak dia aneh-aneh coba itu. Itu ya. Ay pujian aneh-aneh. Aku dang nama itu dang boy biau. Dang bing-be tuing macam-macam dang boy be di song itu aku. Sahabatku atas soni yang begini. Atau kita ganti saja, hanya Yesuslah pengharapan jiwa. Haleluya. Itu tahu kan? Hanya Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas jurang. Itu juga nggak tahu. Dialah jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Nggak tahu juga. Oke, kita angkat satu pujian yang lain ya. Saudaraku, saudara tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan sahabat kita sekarang. Apa itu, Bang? Ay biar ribe puang Malaysia puangan nona isulamu iba non tongkok dulu saros tadi. Bertahan ya. Oke, pemain musik boleh main. Ya. Kita angkat satu pujian dulu, saya mau ikut Yesus. Dan kita akan berdoa. Barangkali sudah punya pokok-pokok doa. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi di Malaysia ini. Tetapi di Malaysia ini juga ada sahabat yang hebat dan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Karena berkat Tuhan itu adalah seperti sungai yang mengikuti orang Israel sepanjang perjalanan itu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Jika ada yang sakit, saya undang saudara masuk ke depan. Tidak dipaksa. Hanya merasa, wah saya punya tubuh yang perlu didoakan. Jika engkau punya problem apa saja, psikologis, problem tabiat, problem ekonomi, politik, masyarakat, sekuritas, atau apa saja, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada saudara jalan keluar. Karena dia akan jamah saudara. Kalau ada yang sakit, boleh pelan-pelan. Siapa saja yang mau didoakan. Kesempatan pendeta kita. Kita angkat aja. Saya mau iring Yesus sampai meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai kita akan memberikan panggilan ini sekali saja karena tidak muat. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan dan siapa saja yang ingin masih ada ruangan di sini agar Tuhan menjamah hidup saudara. Saudara akan mengalami perubahan hidup yang menjadi lebih baik, lebih bagus. Dan Tuhan merencanakan sesuatu yang barangkali masih tersembunyi. Saya undang bapak-bapak pendeta, si tua
datang di tengah-tengah mereka. Semua telah berubah. Guru Alex, Yesus zaman pujani, Dia zaman kita naikkan pujian ini. Kami datang karena Kau adalah sahabat kami, sahabat yang mengerti segala keadaan kami. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi dari hidup kami, Tuhan. Dan tidak ada satu pun yang kami mau sembunyikan, karena Kau adalah sahabat kami, sahabat yang mengerti, sahabat yang peduli, sahabat yang tahu kelemahan dan kekurangan kami, sahabat yang pasti memberikan segala sesuatu kepada mereka ini. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, mengalami masalah dalam tubuh mereka. Dalam hal itu telah membuat mereka, Tuhan, terkendala, terjejas dalam banyak hal. Maka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah tubuh yang sakit itu dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada di antara mereka yang mengangkat beban yang sangat berat sehingga mereka tidak sanggup pikul itu, Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Engkau datang mengambil beban yang berat itu dari hidup mereka, Tuhan. Berikan kelegaan, berikan keringanan, berikan kepada mereka, Tuhan, kekuatan agar mereka boleh berjalan, agar mereka boleh meneruskan, agar mereka boleh bertahan. Setiap hidup mereka itu menjadi hidup yang terjamin di tangan Tuhan. Oleh karena itu berkatilah mereka, berkati setiap hidup mereka, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, Tuhan. Berkati apa yang dijamah oleh tangan mereka. Berkati rencana mereka, berkati cita-cita mereka, berkati mimpi mereka, Tuhan Yesus. Ada hal yang sangat luar biasa, ada hal yang sangat hebat, ada hal yang sangat mulia yang Tuhan rencanakan bagi mereka semua. Oleh karena itu kami berdoa untuk semua gereja-Mu
yang ada di Kuala Lumpur dan Malaysia ini, supaya Engkau jamahkan tangan kepada mereka Tuhan. Engkau buka tingkap di langit, Engkau curahkan segala kebaikan dan kemurahan, limpahkan segala berkat kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kitari mereka dengan para malaikat-Mu, Engkau jaga mereka dengan kuasa-Mu, Engkau sertai mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak mereka Tuhan tertinggal, mereka tidak tertinggal, tetapi berjalan terus menelusuri ruang dan waktu tanpa berhenti bersama dengan Tuhan menuju ke bukit yang tinggi, di mana Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan lebih daripada hari-hari yang sudah-sudah. Berkati panitia yang telah berjerih payah untuk menyatakan dan menyelenggarakan kemungkinan dari Natal ini. Oleh karena itu, Kau berkati mereka Tuhan, supaya mereka tidak jemu-jemu melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Malaysia ini Tuhan, dan juga yang ada di GPI Tuhan. Bapak Sinaga Tuhan Yesus, Bapak Tukatorok, atau siapa saja mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, hamba-Mu pertaruhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau angkat pelayanan mereka lebih sempurna, lebih hebat dan luar biasa kepada hari-hari yang datang. Kami klaim kuasa Roh Tuhan bekerja melalui apa saja mereka lakukan di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sebuah kebaikan dan banyak kebaikan yang Engkau akan berikan kepada semua orang ini. Terima kasih. Sebentar Engkau akan hantarkan mereka pulang, tiba dengan selamat, tidak berkekurangan dalam perkara apapun, bertemu dengan para kekasih dan sahabat dan siapa saja di dalam kemurahan Tuhan, sehingga sukacita melimpahi mereka semua Tuhan. Biarkan kuasa Roh Tuhan bekerja dengan leluasa dalam hidup mereka. Ampuni segala dosa mereka, percikan darah kekudusan-Mu dalam hidup mereka, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Oh, merah seperti kemerigi, akan putih seperti bulu domba, merah seperti kain kesuba, tetapi akan diputihkan seperti salju, karena kuasa darah Kristus yang telah mengalir di Golgota akan bekerja dengan luar biasa. Berkati juga yang punya gereja ini Tuhan, olehnya kami mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Berkati berkelimpahan, berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dalam bentuk kecil besar apapun, supaya Engkau berkati mereka. Biarlah Engkau memberkati setiap orang yang memberkati jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberkati berlipat ganda setiap orang yang memberkati gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup kebaktian ini dengan doa penutupan kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Haleluya. Kita ke satu pujian, Maranatha, Tuhan datang.